Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Rizkula dari kelas Ekotok Psikologi 01 dengan yang terakhir 001. Eh, jadi di sini saya akan mereview jurnal dengan judul jurnal yaitu uji toksisitas deterjen cair terhadap kelangsungan hidup ikan tengadak Barbonimus schwanenfeldi. Lalu untuk pendahuluannya yaitu eh, ikan tengadak atau yang biasa dikenal dengan nama ilmiahnya Barbonimus schwanenfeldi merupakan salah satu komoditas lokal yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan jenis ikan ini dapat tumbuh berkembang mencapai ukuran panjang mulai dari 34 cm dan berat hingga 500 gram per ekornya. Bahkan eh, sebelumnya pernah ditemukan ikan tengadak ini bisa sampai berukuran panjang sampai 45 cm. Nah, untuk ikan tengadak ini termasuk salah satu ikan air tawar yang memiliki potensi yang cukup bagus sebagai komoditas budidaya di masa depan. Namun sampai saat ini ikan tengadak ini yang yang sudah beredar di pasaran itu pada umumnya eh, merupakan hasil dari tangkapan dari perairan umum seperti danau dan sungai. Dalam melakukan usaha budidaya ikan ini tidak terlepas dari permasalahan lingkungan seperti adanya limbah rumah tangga maupun limbah industri yang masuk ke perairan umum. Nah, untuk salah satu limbah yang berasal dari limbah pada pencemaran lingkungan yaitu ada limbah rumah tangga yang dibuang ke perairan umum. Nah, salah satunya yaitu ada limbah deterjen. Deterjen sendiri merupakan salah satu limbah yang berdampak negatif apabila masuk ke perairan umum, terutama akan berdampak buruk pada kehidupan dan pertumbuhan ikan. Deterjen sendiri ini sulit sekali untuk dirusak oleh mikroorganisme atau dapat disebut juga dengan non biodegradable. Dan oleh sebab itu, apabila deterjen masuk ke perairan umum, dapat menimbulkan pencemaran. Dan hal ini akan berdampak buruk terutama pada organisme yang hidup di dalamnya seperti ikan. Nah, pada penelitian ini itu dilakukan dengan tujuan untuk menentukan nilai ambang batas deterjen cair terhadap kelangsungan hidup ikan tengadak dan penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi deterjen cair berpengaruh buruk terhadap kerusakan inca dan hati ikan tengadak. Lalu untuk metode penelitian sendiri, pada penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa metode eksperimen pada laboratorium dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Dan metodenya itu dilakukan pengamatan secara langsung. Nah, pada di sini itu terdapat 3 metode penelitian. Yang pertama itu ada uji toksisitas akut, kedua uji median letal, yang ketiga ada uji toksisitas kronis. Lalu untuk uji toksisitas akut, untuk menentukan ambang daya racun akut deterjen terhadap ikan uji dapat dilakukan uji pendahuluan terlebih dahulu dengan menggunakan uji toksisitas akut, yaitu dengan menentukan ambang bawah dan ambang atas selama 48 jam menggunakan metode LC50 atau lethal konsentrasi 50. Dan konsentrasi yang dilakukan adalah mulai dari 0,1, 1, 10, dan 100 miligram per liter deterjen. Lalu pada metode kedua yaitu ada uji media letal. Jadi untuk menentukan media letal konsentrasi 50 atau LC50 dilakukannya uji lanjutan. Setelah melakukan uji pendahuluan yang sebelumnya dilakukan yaitu uji toksisitas akut, yang dimana hal ini itu dilakukan untuk menentukan besaran nilai suatu penelitian apakah berada di antara ambang bawah atau ambang batas. Dan nilai kemudiannya dipilih secara berurutan.
Lalu untuk uji lanjutan sendiri dilakukan di akuarium dengan ukuran yang sama dengan uji pendahuluan dan kemudian disisipkan bergantung pada deret logaritmi yang diperoleh dari hasil uji pendahuluan dan ulangannya. Volume air yang diisi itu sebanyak 10 liter dan diberi deterjen yang mengandung bahan aktif alkalin benzen sulfonat atau disebut juga dengan ABS. Kemudian ikan yang diuji ini dipelihara sebanyak 10 ekor per unit percobaannya. Namun sebelum itu, eh, sebelum ikan dilakukan uji, ikan itu harus dipuasakan terlebih dahulu sehari sebelum pengujian. Kemudian pengamatan dilakukan terhadap ikan-ikan uji itu sesuai dengan metode yaitu LC50 selama 96 jam. Eh, uji median letal ini dapat diberhentikan apabila data yang diperoleh dianggap valid, yaitu ketika rata-rata ikan uji pada perlakuan kontrol hidup itu lebih dari 50% dan data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan percobaan uji toksisitas kronis. Terus selanjutnya yaitu ada uji toksisitas kronis, yang dimana hal ini dilakukan untuk menentukan media letal konsentrasi 50% selama 96 jam, yang besarannya berada di antara ambang bawah dan ambang atas, yang nilainya dipilih secara berurutan sesuai hasil uji pendahuluan. Lalu untuk ikan ujinya, yaitu yang digunakan adalah benih ikan tengadak yang berukuran eh, dari 8 sampai 12 cm sebanyak 150 ekor. Sebelum diuji pada pengamatan uji toksisitas akut itu ikan diaklimatisasi agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya selama 1 hari. Jadi aklimatisasi itu kayak membuat ikannya itu beradaptasi dengan cara dibungkus menggunakan plastik dan kemudian itu diletakkan di suatu perairan. Tujuannya itu untuk menyesuaikan suhunya. Lalu setelah merasa sudah cocok dengan lingkungannya, maka kemasan yang organisme yang sudah dimasukkan di plastik itu kemudian dibuka kemasannya dan bisa dikeluarkan dari plastik. Lalu untuk analisis datanya, yaitu data yang dikumpulkan baik untuk tahap uji pendahuluan dan tahap uji lanjutan pada uji toksisitas akut adalah tingkah laku ikan uji dan jumlah ikan mati atau mortalitas pada setiap unit percobaan setiap 24 jam. Untuk data yang dianalisis juga dilakukan pengamatan data kualitas air seperti suhu, pH, dan DO setiap 24 jam. Analisis data yang digunakan menggunakan uji normal dan non homogen yang kemudian dilanjutkan dengan uji ANOVA. Data yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar dan kemudian dibahas secara deskriptif yang didukung dengan literatur yang berkaitan dengan hasil-hasil sebelumnya. Lalu untuk hasil dan pembahasannya, itu hasil pengamatannya dilakukan selama penelitian uji toksisitas akut, yaitu selama 48 jam menunjukkan bahwa tingkah laku ikan lebih agresif dan ditandai dengan pergerakan ikan yang sering menuju ke permukaan untuk mencari oksigen. Pada kadar deterjen cair sebesar 100 mg per liter, baru pada menit ke-10 ikan sudah mengalami stres dan ikan uji mulai bertebaran mati hanya dalam waktu 2 jam. Hal tersebut dapat disebabkan karena benih ikan tengadak tengadak itu tidak mampu mentolerir kondisi perairan yang tercemar, sedangkan pada kadar deterjen cair dengan konsentrasi 0,1, 1 dan 10 itu ikan tengadak masih dalam keadaan hidup sampai akhir percobaan selama 48 jam. Jadi pada gambar 2 itu kepada gambar yang sudah dijelaskan oleh PPT itu menunjukkan bahwa semakin tingginya konsentrasi deterjen cair, maka tingkat kematian sangat cepat dan semakin tinggi kematiannya. Berdasarkan hasil uji toksisitas akut didapatkan nilai ambang atas itu yaitu 100
mg per liter dan ambang bawah itu sekitar 10 mg per liter dari LC50 selama 48 jam. Setelah uji pendahuluan pada toksisitas akut dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan uji lanjutan, yaitu untuk menentukan uji media letal konsentrasi LC50 selama 96 jam. Nah, untuk hasil deret ukur logaritmanya itu yang didapat ada sekitar 15,84, 25,10, 3977, 63,01, dan 100 mg per liter. Jadi bisa dilihat pada slide berikutnya, itu pada uji media letal konsentrasi selama 96 jam. Penelitian itu diperoleh hasil mortalitas yang sudah disajikan di tabel. Jadi dari data yang disajikan pada tabel 4 itu menunjukkan bahwa LC50 selama 96 jam hasilnya itu berbeda-beda konsentrasi deterjen cair pada 25,10 mg per liter dengan jumlah mortalitas yakni 50% dari total 10 ekor ikan pada awal percobaan dan menjadi 5 ekor di akhir percobaan. Pada gambar 3 itu menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah konsentrasi deterjen cair, maka semakin tinggi pula kematian pada ikan tengadah. Jadi pada perlakuan pada konsentrasi deterjen 100 mg per liter mengakibatkan kematian 100% ikan, dan hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada perlakuan ikan B, C, dan D kondisinya sudah melebihi ambang batas karena tingkat kelangsungan hidupnya mencapai 50%. Kondisi tersebut disebabkan karena ikan tengadah tidak dapat mentolerir pada konsentrasi deterjen melebihi 25,10 mg per liter dalam waktu yang lama. Deterjen dapat bersifat toksik akut terhadap ikan, dan pada konsentrasi 36 mg per liter sudah dapat mematikan ikan sebanyak 50% selama 96 jam pada uji coba LC50. Lalu pada konsentrasi 40% mg per liter, deterjen itu dapat meracuni ikan secara akut, dan berdasarkan hasil yang diperoleh didapatkan bahwa limbah deterjen merupakan toksisitas yang mempunyai efek akut terhadap suatu biota yang hidup di perairan. Suatu zat toksisitas efeknya terhadap organisme bersifat akut apabila zat tersebut mampu mematikan dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 14 hari. Namun pada perlakuan A dengan konsentrasi 15,84 mg per liter, jumlah kematian ikan tengadah tidak mencapai 50% karena tinggi kadar deterjen masih dapat ditolerir oleh ikan tengadah. Lalu selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari uji toksisitas kronis, yaitu hasil pengamatan pertumbuhan mutlak pada uji toksisitas kronis deterjen terhadap ikan tengadah dapat dilihat pada gambar 5. Yaitu berdasarkan gambar 5 dapat dilihat pertumbuhan mutlak yang tertinggi berada pada perlakuan A yaitu 0,46 sebesar 0%, kemudian diikuti dengan perlakuan B 0,39 sebesar 10%. Kemudian perlakuan C 0,30 sebesar 20%, kemudian perlakuan D 0,23 sebesar 30%, kemudian perlakuan E 0,16 sebesar 40%. Berdasarkan hal tersebut terlihat pula pada gambar 3 bahwa perlakuan B sampai perlakuan M terjadi penurunan pertumbuhan mutlak. Hal ini dikarenakan konsentrasi deterjen yang semakin meningkat dalam setiap perlakuannya. Masuknya zat toksik ke dalam ikan dapat menyebabkan keracunan, dan hal tersebut akan bereaksi dengan zat toksik sehingga dapat mengganggu sistem pernapasan dan aktivitas metabolisme dari ikan yang menyerap zat toksik tersebut. Dan hal inilah yang menjadi penyebab pertumbuhan ikan itu menjadi terhambat. Lalu hasil dan pembahasan dari kualitas air pada uji toksisitas kronis. Jadi kualitas air merupakan faktor pembatas bagi makhluk hidup dalam air, baik yang termasuk faktor kimia, fisika maupun biologi, dan juga merupakan variabel langsung atau tidak langsung terhadap pengelolaan dan kelangsungan hidup serta reproduksi ikan. Jadi bisa dilihat pada tabel 7.
Itu hasil pengamatan dari oksigen larut menunjukkan dari nilai 5 sampai 6. Dan nilai tersebut masih dalam batas kelayakan untuk budidaya benih ikan. Nilai oksigen laut yang paling ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme akuatik yang dipelihara itu lebih dari 5 ppm. Sedangkan jika berada di kisaran nilai 3 sampai 3,8 ppm, itu merupakan nilai batas untuk budidaya ikan. Lalu untuk nilai pH yang diperoleh pada saat penelitian itu ada 6,5 sampai 7,5, dan nilai dari pH tersebut masih dalam batas layak. Kemudian untuk hasil pengukuran murnia yang didapat sebesar 0,050 ppm yang dikategorikan masih dalam kisaran normal. Lalu kisaran suhu selama penelitian berkisar antara 27 derajat sampai 28 derajat Celcius. Nah, di mana suhu tersebut merupakan dalam batas normal karena untuk suhu dalam kisaran tersebut cenderung pada media pemeliharaan tertutup atau dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung yang dapat mengakibatkan perubahan suhu. Jadi untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian mengenai toksisitas deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan tengadak, yaitu yang pertama adalah uji pendahuluan LC50 selama 48 jam, maka dapat disimpulkan bahwa ambang atas adalah 100 mg per liter dan ambang bawah sebesar 10 mg per liter. Lalu yang kedua yaitu hasil pengamatan pada uji media letal konsentrasi bahwa ambang batas dari LC50 selama 96 jam terdapat pada perlakuan B dengan kadar deterjen 25,10 mg per liter dan ditemukan nilai tengah yaitu sebesar 31,29 mg per liter. Lalu yang terakhir yaitu hasil pertumbuhan benih ikan tengadak mengalami pertumbuhan tertinggi pada perlakuan B yaitu 10% dengan pertambahan bobot sebesar 0,39. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.